Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Salma dari kelompok 2 Ilmu Tauhid. Kelompok 2 ini beranggotakan Ainun Naziah, Aulia Rahma, Denisi Maharani, serta saya Delia Salma Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ma'rifatullah. Definisi ma'rifatullah. Ma'rifah berdasarkan bahasa Arab yaitu arafah, ya'rifu, dan ma'rifatun, memiliki arti mengetahui. Dalam Al-Quran, kata ma'rifatullah diulang sebanyak 71 kali. Maka dari itu, menurut terminologi Al-Quran, ma'rifat ini memiliki banyak arti. Di antaranya, mengenal, mengetahui, sangat akrab, hubungan yang patut, berhubungan yang baik, dan perkenalan yang didasari oleh pengetahuan yang mendalam. Karena itu, ma'rifat itu sendiri memiliki arti sebagai mengenal Allah lebih dalam. Seperti halnya istilah sebagai berikut. Izraku jami'u bihaisu laisa ma'ahu taradud. Yang artinya, persepsi yang kuat sehingga tidak ada keraguan. Ma'rifat adalah penemuan yang pasti kuat, sekiranya tidak ada keraguan sesuai dengan bukti serta adanya pertanggungjawaban dalil. Nah, hal yang harus dimakrifatkan terdiri atas zat Allah serta sifat-sifatnya, zat Rasul serta sifat-sifatnya, hal wajib dan mustahil bagi Allah dan Rasul, serta yang mukminul wujud. Nah, ma'rifatullah ini masuk ke dalam ilmu yang sangat penting dan mulia, karena dalam ma'rifatullah ini kita mengenal lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ma'rifatullah ini merupakan bagian proses dari mengenal Allah lebih dalam lagi. Manfaat mempelajarinya pun tidak hanya untuk kepentingan dunia semata, namun juga untuk kebahagiaan akhirat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Pada Aulia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang urgensi mengenal Allah Ta'ala. Mengingat kedudukan Allah Ta'ala ini yang demikian agung itu, maka penting bagi kita manusia untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajarinya. Terlebih lagi tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Seorang hamba tidak akan dapat merealisasikan tujuan jika dia tidak mengenalnya. Alasan-alasan di dalam urgensi mengenal Allah Ta'ala, yang pertama karena al-maudu, pembahasan tentang Allah Ta'ala yang sangat agung. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu pada keadaannya yang sempurna dengan semua jenis alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk, serta alam yang lainnya. Hal itu erat kaitannya dengan ma'rifatullah, karena sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Bahkan setiap kali bertambah pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Yang kedua itu, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil naqli, dalil yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Tujuannya itu diturunkan Al-Quran untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacakan dan mengajarkannya kepada kita agar mereka sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua itu dalil akli. Dalil akli yaitu akal dan logika yang diperoleh kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Yang ketiga itu dalil fitri. Dalil fitri ini naluri yang untuk apa? Untuk tunduk pada Allah Ta'ala.
jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan ketiga besar, yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Yang ketiga itu karena ma'rifatullah, mengetahui, mengenal dan belajar tentang Allah Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan itu yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia. Jadi ma'rifatullah itu dapat mengantarkan atau simpulkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya saya akan berikan pada rekan saya untuk menjelaskan pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia yang telah memperkenankan saya untuk melanjutkan pembahasan materi kali ini. Pembahasan selanjutnya adalah tentang contoh perilaku bermakrifat kepada Allah. Yang pertama, bertakwa dan beriman kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Sudah jelas ya, maka bermakrifat kepada Allah akan menambah ketakwaan kita, ketaatan kita, seperti kita lebih mengutamakan, menambah amal beribadah kita dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah berkeyakinan kepada Allah. Dapat dikatakan dengan beriman kepada Allah. Keyakinan kita terhadap adanya Allah itu semakin besar. Contohnya, kita diberi musibah, lalu kita udah usaha, kemudian kita tinggal menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang ketiga, berkeyakinan kepada Nabi. Kita yakin bahwa adanya Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, terus adanya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Kita harus yakin bahwa itu ada. Yang keempat, menghindari segala larangannya serta mematuhi perintahnya. Sudah jelas dikatakan bahwa insan yang baik adalah insan yang selalu bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya, seperti melaksanakan sholat, itu termasuk mematuhi perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya, seperti menjauhi untuk bermaksiat kepada Allah. Terima kasih. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada Desi. Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat bermakrifat kepada Allah. Yang pertama yaitu agar manusia senantiasa beristiqomah. Dengan mengenal Allah, dapat mendorong manusia untuk lebih beristiqomah dalam suasana keimanan dan ketakwaan yang meningkat kepada Allah. Termasuk juga keistiqomahan dalam menuju jannah Allah. Yang kedua yaitu dapat membuat seseorang berperilaku untuk selalu berpikir stabil dan optimis. Dapat dicontohkan pada zaman sekarang, cobaan begitu banyak melanda umat manusia. Namun, dengan kesadaran dan meyakini segala sesuatu yang terjadi, tentunya pastinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apapun yang terjadi, selalulah untuk berpikir positif dan menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin. Yang ketiga yaitu agar manusia senantiasa untuk memperdalam ilmunya serta keyakinannya dalam mengenal Allah, Al-Quran, dan juga hadis-hadisnya. Untuk itu, hal yang paling penting mengapa kita harus mengenal Allah yaitu agar tumbuhnya akhlak mulia, memiliki sopan santun, adanya rasa bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan keimanan dengan cara beramal soleh. Selanjutnya yaitu tentang konsep makrifat dalam tasawuf. Menurut Abudin, makrifat dalam tasawuf ialah suatu pengetahuan yang objeknya sendiri adalah bukan hal-hal yang bersifat eksetoris atau zahir, namun lebih terfokus kepada penekanan aspek eksetoris atau disebut batinnya dengan memahami rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemahaman ini bersifat penghayatan atau pengalaman kejiwaan, sehingga tidak semua orang mampu mendapatkannya. Menurut Al-Misri,
ada beberapa pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu makrifat al-tauhid atau makrifat yang dimiliki oleh orang awam. Menurut sumber, makrifat ini didapat oleh orang-orang biasa dalam mengenal Allah dan menggunakan syahadat sebagai perantaranya. Yang kedua yaitu makrifat hakiki. Rifai menulis dalam bukunya bahwa makrifat tentang Allah melalui sifat dan keesaannya yang dapat diperoleh melalui hati nurani seseorang serta spiritual yang mendalam. Yang ketiga yaitu makrifat al-burhan wa al-istidlal. Menurut Hamka, makrifat ini atau disebut juga dengan metode akal budi. Artinya, makrifat kepada Allah melalui usaha-usaha pembuktian serta pemikiran akal sehat yang dimiliki seseorang. Baiklah, pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah tentang peran ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas dan sudah pasti bahwa peran ma'rifatullah akan menjadi pendidikan, suatu pengajaran. Yang pertama, sebagai pendidikan ketauhidan. Maksudnya menjadi pengajaran untuk mengetahui, mengenal, membahas, mengenal lebih dalam dan memahami keesaan Allah serta mengenal Allah lebih dalam lagi dari sifat-sifatnya, dari zatnya, dari kebenaran-kebenaran lainnya serta keesaan lainnya. Yang kedua adalah sebagai perenungan bagi manusia, yaitu sebagai perenungan bagi manusia, yaitu dapat memberikan kesadaran bagi manusia bahwa akan tanggung jawab serta tugas manusia itu sendiri penting gitu. Allah menciptakan manusia itu tidak hanya untuk ada aja wujudnya, namun Allah juga menciptakan manusia harus menciptakan manusia dengan tujuan beribadah. Sudah jelas dapat dikatakan dalam Al-Quran seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai penyadar peran tugas manusia di alam semesta ini. Sudah jelas ya, peran manusia, tugas manusia dapat dilihat dari ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis penambah panduan atau petunjuk. Yang keempat adalah sebagai pendidikan beribadah. Sudah jelas dapat dikatakan pendidikan beribadah sebagai pengajaran, penambahan beribadah kita. Seperti contoh simpelnya, menjaga kelestarian muka bumi ini, tidak merusak alam semesta atau tidak merusak hutan kayak gitu, tidak menebang pohon sembarangan. Yang selanjutnya itu merupakan peran manusia dalam melestarikan alam semesta yang Allah ciptakan. Itu adalah sebagai amanat yang besar bagi manusia. Yang terakhir adalah memberikan pengetahuan untuk hakikat manusia. Pengetahuan sudah dapat dikatakan bahwa hakikat manusia hidup untuk mencari pengajaran ataupun pengetahuan. Atau dapat dikatakan makrifat sebagai pendidikan beribadah, atau dapat dikatakan sebagai pentingnya manusia itu bagaimana, seberapa pentingkah manusia di muka bumi ini. Penting sekali karena peran manusia itu sangat besar, amanatnya sangat tinggi untuk melestarikan bumi, untuk memahami dan mempelajari hal-hal yang tidak dia ketahui. Karena manusia dilahirkan dengan pengetahuan yang kurang dan tidak adanya pengetahuan. Maka dari itu diwajibkannya dengan belajar, memahami, mengetahui hal-hal yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, ma'rifatullah ialah sebuah cara atau proses supaya lebih mengenal Sang Khalik atau pencipta alam semesta. Dapat dipahami bahwa ma'rifat itu proses pengenalan. Ma'rifatullah itu proses pengenalan terhadap Allah. Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Allah itu zat yang bagaimana, sifat-sifatnya seperti apa? Namun banyak sekali yang masih meragukan keesaannya. Wallahu alam ya itu mah. Yang kedua adalah orang yang mempelajari makrifat akan lebih bertambah keimanan serta ketakwaannya. Sudah jelas karena orang yang sudah mengenal Allah pasti akan malu jika ia akan melakukan maksiat. Yang ketiga,
Mengetahui Allah secara mendalam dapat berkaitan langsung dengan Sang Holik. Dapat dipahami bahwa Allah, jika manusia sudah bermakrifat kepada Allah, maka ia akan selalu mengingat Allah dan selalu berpegang teguh kepada keyakinannya, selalu berpegang kepada Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu akan membantu kita dalam keadaan sulit apapun, dan Allah itu akan selalu melihat apa yang kita perbuat. Yang terakhir adalah pembahasan ma'rifatullah sangat luas karena dapat dimasukkan ke dalam ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf. Ya, karena pembahasan ma'rifatullah itu tidak dapat dikatakan tidak ada ujungnya, karena ada yang termasuk ke dalam ilmu tauhid, berkaitannya ke dalam ilmu tauhid, ke dalam ilmu tasawuf, ataupun dapat berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Delia. Terima kasih kepada Ainun yang telah menyampaikan materi terakhir. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.